ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Bagaimana yang saat ini sudah viral itu di Pondok Al Zaitun Indramayu, yang sudah tidak asing lagi, sudah kita sama-sama mendengar beberapa pernyataan-pernyataan yang kontroversial, yang sepintas kita melihat mendengar seperti itu. Bahkan MUI juga turun tangan, bahkan dari gubernur, dari bupati, kabupaten dan sebagainya. Itu aja masih eksis dan pendukungnya banyak ribuan. Apalagi di dalam Islam jamaah. Apalagi dalam Islam jamaah. Kayaknya kok tangan lamun, tapi tetap. Maka usaha kita adalah apa yang menjadi sebuah jargon Islam jamaah. Jamaah gak bakal kalah, konjobo gak bakal kalah, tapi jamaah bakal kalah, bakal hancur dari dalam. Oke, kita akan menyiapkan pasukan-pasukan kita dari dalam, bukan dalam merusak fisik, bukan dalam merusak benda padatnya, benda nyatanya, lebih pada merusak, melunturkan, menyadarkan akidah-akidah yang ada di dalam. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan terus semangat juga, yang mana tujuan kita tak ada kata lain kecuali yaitu membuat menyadarkan bisa kembali kepada Islam rahmatan lil alamin. Banyak yang meminta dari berbagai, ada yang japri, ada yang komentar di kolom komentator, misal di kolom komentar, membahas tentang Al Zaitun misalnya. Yang membahas tentang Al Zaitun, kok sekali-kali bahas Al Zaitun, yang memang channel Ribat Akris Salim ini bukan channel untuk membahas Al Zaitun, ya. Kita hanya membahas Islam jamaah, karena kita mantan Islam jamaah, biar nanti mantan Al Zaitun yang membahas Al Zaitun secara detail, karena mereka mengetahui. Namun kadang kita juga ada baiknya sih, bukan membahas, namun kita lebih pada membandingkan. Berdasarkan apa yang telah disampaikan di media sosial, banyak, ratusan, mungkin bahkan ribuan pemberitaan di bulan-bulan ini, 1-2 bulan ini, tentang bagaimana yang telah banyak menyatakan penyimpangan debat Al Zaitun dan sebagainya. Lalu pertanyaan kita, kok gini ya, kok nggak ada tindakan apalah, semacam dibekukan atau dibubarkan atau sebagainya dan sebagainya, mungkin bahasa kita itulah. Terlepas dari pernyataan, saya tidak membahas tentang Al Zaitun yang jelas-jelas mungkin sudah kasat mata, banyak yang bisa menilai. Bahkan tadi malam insya Allah diangkat di mana, di TV One, apakah
hampir tak tersentuh, judulnya kan kurang lebih seperti itu. Hampir tak tersentuh Al-Zaitun itu, sulit sekali. Artinya padahal sudah floor banyak nampak di luar. Itu saja masih kita sulit sekali, atau lebih simpelnya lagi sulit ditindak. Apalagi Islam jamaah yang secara fair, kita kalau fair ya, kesesatannya sih tidak separah itu sih sebenarnya. Kalau ya parah, cuman secara muamalahnya insya Allah sama-sama saja seperti kaum muslimin yang lain. Kita berbicara jujur misalnya dari sisi sholat, dari sisi salam, kan seperti itu. Misalnya dari sisi barisan, yang pernah dikritik di media sosial, misalnya Al-Zaitun ada perempuannya, kemudian jaraknya berapa meter. Tapi di dalam Islam jamaah tidak seperti itu. Tidak mungkin kita akan menjumpai imam perempuan di dalam Islam jamaah, tidak mungkin. Jaraknya pun juga rapat sekali, bahkan sering kita saat menjadi imam, sebagaimana sunnah Nabi, sebagaimana ucapan Nabi ketika beliau menjadi imam juga mengucapkan istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, misalnya seperti itu. Kesesatan atau keanehan-keanehan yang ada di dalam Ponpes Al-Zaitun misalnya yang kita lihat tadi, itu aja sulit ditindak, apalagi dalam Islam jamaah. Apalagi dalam Islam jamaah yang tentunya Islam jamaah nggak separah itu juga. Kalau kita boleh jujur ya takfir itu aja. Mungkin ada kesamaan, Allah alam, saya nggak tahu, dengan Al-Zaitun. Takfir, mengkafirkan. Sehingga mengkafirkan ini kemudian ada turunan-turunan, misalnya menganggap akhirnya biar takfir itu lebih abadi, kemudian dikuatkan dengan cara menganggap orang lain amalannya tidak sah ketika mereka beramal, menganggap golongan lain tidak sah ketika mereka beramal. Hanya sebatas itu. Akhirnya kemudian turunannya termasuk tidak boleh menikah kecuali dengan sesama golongannya. Anda boleh jujur ya, jujur seperti itu ya. Jadi nggak usah aneh-aneh. Nah, sedangkan di Al-Zaitun aja seperti itu, aman fi amanillah wa fi barakatillah. Allahu a'lam, saya tidak kemudian membuat narasi mengendoni konco-konco. Apa pemerintah nggak membubarkan? Kenapa pemerintah nggak membekukan? Bukan seperti itu ya. Tapi lebih pada ya udahlah, kita ukur dengan kemampuan kita. Kita ukur dengan apa sih tujuan kita. Kita lebih pada menyadarkan. Kita lebih pada menyadarkan, kita lebih pada membuka akal sehat, membuka akal waras, akal selamat yang dengan berbagai model cara. Monggo silakan, mau caranya YouTube, tafadhalu. Mau caranya pakai WA di WA-ni, tafadhalu. Mau caranya apapun, yang penting gugurkan niat kita, gugurkan kewajiban kita untuk mengingatkan, untuk membuka akal sehat mereka. Kalau misalnya melalui badan-badan yang resmi sudah pernah, kan antum juga sudah pernah toh, kita kan sudah pernah berganti baju berapa kali. Ajarannya kan sama, ujung-ujungnya nanti juga sama juga. Habis waktu kita, habis dana kita, iso daurah, iso takoh kawan-kawan yang membutuhkan, bisa buat untuk peningkatan yang lain, tapi kita banyak terfokus ke situ. Bukan saya memastikan, namun berdasarkan pengalaman yang sudah biasanya ya ujung-ujungnya ngono kuwi. Tadi juga ada tamu misalnya, pagi tadi ada tamu yang bercerita, beliau sudah lobby ke sini ke sana kemari, ternyata betul Ustadz. Ya sudah, ya berhenti di tengah jalan, hilang itu aja. Ujung-ujungnya nanti diajak, ya sudahlah damai, yang penting negara kita itu aman. Memang Islam jamaah tidak mungkin membuat keonaran dan kontribusi mereka di negara kita akui acungan jempol. Lihat aja itu ya. Lihat aja itu di channelnya itu
yang isinya seharusnya dakwah, tidak ada dakwah, hanya apa namanya pencitraan kerjasama dengan sana, nyaris kita tidak pernah mengetahui uploadan video atau siaran video pengajian. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Kalau dengan kasus atau keadaan Al Zaitun sekarang ini yang sudah sama-sama kita tahu di Indramayu sana misalnya, itu sudah ma'ruf, seperti itu saja, fine aja, aman-aman saja. Bagaimana dengan Islam Jamaah secara keorganisasian? Tentunya juga aman lah. Tapi tetap tafadhol, monggo jenengan yang masih untuk mempunyai jiwa semangat harus dihancurkan secara keorganisasian, harus misalnya jangan dihancurkan kok digempur kok gak enak. Mau kayak tukang main gempur, jangan digempur, tapi lebih pada dikembalikan kepada pemahaman yang benar. Ya, kalau di Batakris Salim benar ngirit aja lah. Mengirit. Ya, tidak banyak resiko, namun ya harus sabar. Satu harus sabar. Ya, memang nggak terdengar mak gregar, wah nanti akan begini, enggak. Tapi lebih pada membuka akal sehat, membuka akal waras. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, itu yang terjadi. Itulah negara kita, Allahu a'lam bishawab. Kita tidak boleh suudzon, namun kenyataan seperti itu. Kan ngomongin suudzon berarti tak lanjut nih omongan nih. Enggak tak lanjut nih. Namun kenyataannya seperti itu. Sampai tadi malam saya nonton sepintas itu. Ada apa di belakang ini Al Zaitun? Sudah jelas terang benderang misalnya yang sudah viral, misalnya cara azannya, cara salamnya, cara sholatnya. Bahkan mantan-mantannya juga mengutarakan fine aja, aman-aman aja. Bagaimana dengan keadaan Islam Jamaah yang tidak separah itu? Kita akui tidak separah itu. Yang paling parah ya di takfir itu ya, yang paling parah itu takfir. Artinya yang paling parah itu di takfir itu. Tapi secara muamalah hampir sama, nyaris sama. Tapi mengkafirkan selain golongan itu pun, mengkafirkan selain golongannya juga tidak terang benderang, tidak terang-terangan. Ketika di dalam mimbar ya benar kafir, munafik, kafir, murtad. Tapi ketika di luar beda lagi. Terkecuali kalau bersikap kepada mantan itu terkecuali. Ada kekhususan tersendiri. Artinya ditampakkan, tidak boleh ketemu. Ya benar nggak ketemu, tapi dengan selain mantan boleh. Bahkan selain non Muslim juga boleh. Bahkan non Muslim juga tidak boleh. Boleh deh, boleh. Tapi kalau mantan tidak boleh. Kalau telepon non Muslim malah boleh, tapi kalau telepon mantan tidak boleh. Makanya masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, saya beri pesan pada kawan-kawan saya, ayo tensi kita ke situ agak direndahkan, agak didunki, lebih santai, kita lebih rileks, ya, lebih rileks, gak usah terburu-buru nanti kita gini bekukan kita ini. Iya, tapi Anda punya dana berapa? Anda sudah berkontribusi di negara ini apa? Sedangkan Islam Jamaah dananya berapa? Kontribusinya berapa? Sudah apa saja kontribusinya untuk bangsa ini? Dan ma'ruf secara angka 41 atau 40, kita lebih tepat di kosongnya itu. Maka yang tepat ya kita menyadarkan. Sadar ya, sadar. Karena kita bukan dalam peperangan ya, berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Misal berperang dengan kafir Quraisy, sudah ada pasukan sendiri, ada i'dad, ada berribat, penjagaan di kawasan-kawasan, ada penjagaan persiapan, ada i'dad, persiapan perang. Kita berbeda sehingga dihancurkan adalah sebuah golongannya, dihancurkan, diperangi. Bahkan sampai zaman Nabi Muhammad SAW, bendera itu sebuah min alamah, termasuk tanda masih berdirinya pasukan itu. Maka bendera jangan sampai jatuh. Ketika dia mati harus dilempar, benderanya dipegang, satu yang lain diganti lagi.
Sebagai wujud. Kenapa? Karena perangnya dengan kafir Quraisy dan orang-orang kafir. Jelas. Tapi ini enggak, ini orang Islam. Ini dan ini bukan dalam perang ya, lebih pada ini adalah menyadarkan. Katanya Imam Ali, kalau nggak salah beliau mengatakan, hadza akhuna walakin qad baghaw alaina. Dia itu saudara kita. Walakin qad baghaw alaina. Namun dia lacut durhaka kepada kita. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Bagaimana yang saat ini sudah viral itu di Pondok Al Zaitun di Indramayu yang sudah tidak asing lagi, sudah kita sama-sama mendengar beberapa pernyataan-pernyataan yang kontroversial yang sepintas kita melihat mendengar seperti itu, bahkan MUI juga turun tangan, bahkan dari gubernur, dari bupati, kabupaten dan lain sebagainya. Itu aja masih eksis dan pendukungnya banyak ribuan. Apalagi di dalam Islam jamaah. Kayaknya kok tangeh lamun, tapi tetap. Maka usaha kita adalah apa yang menjadi sebuah jargon Islam jamaah dulu. Jamaah gak bakal kalah onjobo, gak bakal kalah. Tapi jamaah bakal kalah, bakal hancur dari dalam. Oke, kita akan menyiapkan pasukan-pasukan kita dari dalam. Bukan dalam merusak fisik, bukan dalam merusak benda padatnya, benda nyatanya, lebih pada merusak, melunturkan, menyadarkan akidah-akidah yang ada di dalam. Itu yang kita tuju, tak lebih dari itu. Adapun Anda yang mungkin mempunyai kemampuan memberlakukan bagaimana dibekukan, bagaimana dihancurkan di itu dan sini dan situ, silahkan tafadhol, tapi harus diukur kemampuan Anda dan kemauan Anda, kemudian diukur pula apa rentetan-rentetan itu akan terjadi, karena sudah bukan 1-2 kali tapi beberapa kali Islam jamaah dibekukan, buat lagi, dibekukan, buat lagi, apalagi di zaman ini yang telah digerakkan untuk pencitraan, cari muka dan lain sebagainya. Oke, masyaallah muslimin hafizahullah ta'ala. Itulah demikian yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.